Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam Lilin Pengharapan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, kami mohon bimbingan yang hanya daripadamu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, yakni dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-24. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikannya supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu, kita yakin, percaya bahwa Allah sudah mengirim Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, dan kita sudah ditebus. Kita menjadi hamba Kristus yang tadinya adalah budak dosa, dan kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Itu satu anugerah yang luar biasa, yang mahal harganya yang kita dapat. Nah, setelah kita mendapatkan predikat sebagai orang yang dibenarkan, sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba Yesus Kristus, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau di dalam ayatnya yang sebelumnya itu di pasal 10 itu di situ dikatakan bahwa kalau di 18 jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi kita yakin dan percaya bahwa Yesus sudah menjadi korban penghapusan dosa, korban yang sejati, persembahan yang sempurna. Nah, lalu di ayatnya yang ke-19 sampai 24 ini yang kita renungkan adalah tindakan kita, yakni ketekunan. Jadi di sini dikatakan bahwa karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi kita sebenarnya sudah dimurnikan, sudah dibasuh, dan kita hendaknya bisa menggunakan itu semua, menggunakan hati nurani kita, menggunakan pikiran kita untuk melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Karena kita sudah dipulihkan hubungannya. Jadi yang dulunya kita ada keterpisahan, sekarang karena menjadi dekat, kita sekarang hendaknya terus mencari kehendak Allah dan melakukan itu. Lalu marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita tahu, yakin, dan percaya penyertaan Allah itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Janjinya itu bisa dipegang. Dan Allah itu setia. Allah itu tidak akan mungkin meninggalkan kita. Allah itu selalu ada. Gusti ora pernah sare. Jadi Gusti boten sare. Allah itu tidak akan pernah tidur. Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu kita pegang dan menjadi satu hal yang pasti bahwa kita itu selalu disertai. Tuhan beserta kita. Nah, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, inilah yang kita harus lakukan. Apakah kita selama ini sudah mendorong saudara-saudara kita untuk menjadi dewasa secara iman? Apakah kita sudah
menjadi serupa dengan Kristus dan mendorong orang lain juga menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, itu yang kita tanyakan kepada diri kita. Apabila memang belum, mari kita lakukan itu. Mendorong dengan kasih. Kita tahu bahwa kita memiliki tujuan hidup, yakni adalah mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan Allah. Amanat agung, perintah yang utama adalah mengasihi. Perintah utama untuk mengasihi semua orang dan menjalankan amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ketika kita mengabarkan Injil, kita mengabarkan kabar baik, kita melakukannya dengan kasih, hukum yang tertinggi. Dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini poin-poin itulah yang akan kita renungkan di dalam kehidupan kita. Kita yang sudah diselamatkan, apakah sudah melakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Bertekun di dalam segala sesuatu hal yang baik di dalam Kristus untuk kemuliaan Allah. Nah, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan membantu kita melakukan itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kami boleh merenungkan firman Tuhan hari ini. Ya Bapa, kiranya kami, Engkau sendiri yang memberi bimbingan sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami yang sudah diselamatkan boleh senantiasa melakukan tugas kami sebagai hamba Kristus. Kiranya Engkau sendiri yang memberi kekuatan, Engkau sendiri yang memberi sukacita dan damai sejahtera kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.